Kasih Tuhan yang berbahagia, dimanapun Anda berada, saya ingin menyapa saudara-saudara semua dari tempat yang tidak asing lagi buat kita. Di kanan kiri kita, di situasi apapun juga, sudah tidak asing lagi terdengar suara kendaraan di mana-mana. Di belakang saya juga kendaraan sangat ramai, tetapi ada satu hal yang ingin saya bagikan kepada saudara-saudara semua untuk menghidupi iman kita pagi hari ini. Terkait dengan situasi yang sedang terjadi, saudara-saudara, melalui firman Tuhan nanti akan saya bacakan, dan itu akan menjadi bekal bagi kehidupan kita. Untuk kita bisa tetap eksis, survive, menghadapi kehidupan kita semua. Lalu kitab Kolose pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-13 berbunyi demikian. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Kekasih-kekasih Tuhan, dimanapun saudara berada, ketika kita antri di dalam satu pembayaran pada loket tertentu, maka di sana ada nomor-nomor yang bisa kita ambil. Bapak Ibu bisa dapat nomor 1, saudara bisa dapat nomor 2, juga bisa dapat nomor 3 dan seterusnya. Nah, nomor-nomor ini akan memberitahu kepada kita bahwa kita harus mengikuti nomor-nomor yang urut itu. Kalau kita nanti dapat nomor 6, berarti nomor 5, setelah itu baru kita. Menanti dengan sabar itulah yang akan menjadi catatan bagi kita semua, untuk kita boleh mendengar firman Tuhan dan bisa kita jadikan sebagai sarana untuk kita boleh menjalani kehidupan kita semua. Di samping kanan dan kiri saya, di depan saya, saudara-saudara, tempat-tempat yang bisa kita jelajahi ketika kita sedang lapar pagi atau malam hari, kita pengen nasi goreng, kita pengen soto, kita pengen penyet ayam, mix telur, dan seterusnya. Itu bisa kita nikmati bersama. Tetapi seperti saudara-saudara lihat di warung dimanapun juga, termasuk ketika kita baru saja menyaksikan bahwa semuanya sepi. Karena memang peraturan PPKM darurat mengharuskan seperti itu. Hanya ada beberapa warung yang buka. Hanya ada beberapa kuliner yang buka, dan itu pun jarang bisa kita jumpai. Lalu yang menjadi pergumulan kita adalah ketika kita harus mengusahakan itu terjadi di dalam kehidupan kita, atau kita adalah milik salah satu warung-warung itu, atau mungkin kita adalah menjadi pemilik dari salah satu warung itu. Kita sudah mungkin hampir 2-3 minggu atau berapa kita sudah tidak berjualan. Ketika kita mulai berbicara kepada aparat pemerintah, atau mungkin kita ngobrol dengan sahabat kita, tidak jarang mereka mengatakan kepada kita, sabar ya Mas, situasinya sedang tidak baik. Sabar ya Mas, situasinya sedang seperti ini. Kekasih-kekasih Tuhan, perkataan sabar ketika kita lihat di dalam kehidupan kita, maka sangat mudah terdengar begitu saja. Tetapi perlu kita pahami, kekasih-kekasih Tuhan, bahwa kehidupan yang sedang terjadi sekarang ini memang sangat membutuhkan kesabaran.
Betapa tidak, saudara-saudara. Warung yang sekian puluh ini yang ada di sekitar saya ini, itu si empunya warung itu, si empunya kuliner itu mereka tidak sendiri. Di rumah dia punya suami, di rumah dia punya istri, punya anak-anak yang harus dihidupi dengan hasil usaha dari kuliner-kuliner itu. Tetapi apa daya bahwa sekarang harus tidak berjualan. Kesabaran seperti apa yang ingin kita tampilkan? Kesabaran seperti apa yang harus kita lakukan? Dan kesabaran yang bagaimana yang harus dijalani bersama-sama? Ketika firman Tuhan berkata kepada kita, saudara, sabarlah kamu dan seterusnya. Itu mengandung sebuah arti ketika kita membaca teksnya. Maka itu salah satu artinya itu adalah mengulur. Jadi hanya berjarak tidak jauh, tapi itu diulur dan menjadi panjang sekali. Jadi kesabaran adalah mengulur waktu, mengulur yang seharusnya marah tetapi tidak marah, mengulur yang seharusnya berjualan tetapi tidak berjualan, mengulur yang seharusnya naik pitam tetapi ditahan, mengulur yang seharusnya merusak sesuatu tetapi ditahan. Peristiwa inilah yang membuat seseorang kemudian akan menjadi semakin bijak menghadapi situasi. Karena kalau seseorang tidak sabar, berarti dia tidak bisa mengulur. Seseorang yang tidak sabar berarti orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya. Tahu-tahu marah sendiri, tahu-tahu bertengkar sendiri, dan seterusnya. Dan ketika itu terjadi, maka situasinya akan menjadi lebih parah. Keadaannya lebih menjadi tidak baik. Keadaannya menjadi satu keadaan yang ingin bertengkar, menghancurkan, dan seterusnya. Tapi ketika kita bersabar, seperti firman Tuhan, kita bisa mengulur sesuatu yang seharusnya rusak, itu pasti akan bisa diperbaiki. Dan firman Tuhan bercerita kepada kita, bersabarlah. Karena ketika kita bisa bersabar, karena ketika kita bisa mengulur waktu, karena ketika kita bisa mengendalikan diri, percaya, sekali waktu Tuhan akan memulihkan kita. Waktu yang Tuhan sudah tentukan, kita pasti akan dipulihkan. Sejahteralah ketika kita bisa mengendalikan diri, mengulur waktu, karena saatnya Tuhan akan memulihkan kita. Tuhan memberkati. Sabar dalam susah sukar, sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, Tuhan beri kuat padamu. Dalam situasi seperti ini, bagi orang-orang percaya harus dapat mengendalikan diri dan menahan emosi. Kesabaran, ketabahan, dan ketegaran, itulah yang dikehendaki Tuhan untuk menghadapi situasi seperti ini. Saudara,
mari kita lebih dekat kepada Tuhan, karena Dialah tempat perteduhan kita. Sabar dalam susah sukarmu, sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, Tuhan beri kuat padamu. Sabar dalam susah suka, sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, Tuhan beri kuat padamu. Tuhan beri kuat padamu. Mengakhiri apa yang baru saja kita renungkan dimanapun Anda berada, dan mengajak saudara-saudara untuk merenung di dalam kehidupan kita. Dan saya akan mengantar saudara-saudara untuk datang kepada Tuhan dalam doa bersama supaya hidup kita terus diberkati. Bapa yang Maha Murah, Engkau adalah Allah yang mencintai kehidupan kami. Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan ketika kami datang kepadamu, kami berdoa untuk seluruh kehidupan kami, untuk gereja kami, untuk masyarakat kami, supaya kami bisa mengendalikan diri, supaya kami bisa bersabar dengan keadaan kami, mungkin dengan penyakit, dengan bisnis kami, dengan warung kami, dengan usaha kuliner kami, dan apapun juga. Berikan kami kesabaran terhadap apapun juga, karena ketika kami bersabar, Tuhan sudah menjanjikan kepada kami untuk kami diberkati. Saat yang Tuhan sudah tentukan, kami akan bangkit kembali, kami akan lancar kembali, kami akan sehat kembali, dan kami akan hidup kembali. Kami akan bersama-sama kembali berkumpul dengan sahabat dan teman. Terima kasih, ini doa kami atas putramu, Yesus Kristus. Amin. Dan memberkati dimanapun juga, dan biarkan berkat Allah Bapa, berkat Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus turun atas saudara semua hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.